sini kayak Ustadz, misalnya tongkrongan nih, kan yang Ustadz gua doang ya. Di Mesir satu tongkrongan ya Ustadz semua. Itu makanya. Gak ada yang spesial. Iyalah, temen-temen gue juga dipanggil Ustadz juga. Nah, aku tuh suka baca komen. Nah, tapi di komen-komen TikTok tuh kan kadang ada yang biru kan. Iya. Betul. Ya kan? Iya. Nah, itu kadang ku klik. Emang banyak nggak mahasiswa Indonesia yang jualan ayam penyet? Banyak lo tau sih di Mesir. Iya. Oh iya. Wah banyak banget. Wah banyak banget entrepreneur di situ. Wah kacau, banyak gila. Strict banget. Lu di Mesir nggak boleh ngomongin politik, lu nggak boleh ngomong kasar, lu nggak boleh rasis, lu nggak boleh ngomongin agama, pokoknya sara segala macam tuh nggak boleh. Jadi kita mikir, saya ngomongin apa ya di sini? Ternyata Gen Z tuh juga nggak ini Pak, populasinya itu lebih suka lihat teman bahagia daripada teman sedih. Jadi kalau ada teman sedih kayak apa sih ini gitu malah. Tapi gue iya lagi. Iya kan? Iya. Terus kayak sedih tuh ngapain gitu. Terus kalau ya, ada ya boleh sedih boleh gitu. Maksudnya minimal produktif kayak Gitaf ya. Jadi sedihnya jadi nyanyi ya. Jadi karya juga gitu. Jadi karya nangis doang kerja kagak lo duit dari mana ya kan. Tapi gue percaya hantu nggak? Apa? Percaya hantu nggak? Gue nggak percaya lagi. Alasannya? Dulu gue takut banget ya sama hantu. Terus semenjak banyak kejadian di hidup ini, sepertinya lebih serem manusia daripada makhluk asal. Lebih serem Trump gitu. Kaki gue diamputasi gara-gara dukun. Sumpah. Iya. Sumpah itu. Iya. Percaya perabot kampung. Wow. Tadi kan lu bilang Gen Z toleransi gitu tertinggi. ya. Tertinggi ya. Tapi fun fact ya, kalau gue menyelami Gen Z dan segala macem, Gen Z tuh rasis banget. Oh ya? Iya. Hari ini kita balik lagi di Produktif Hangout. Asik. Mantap. Oke, hari ini kita kedatangan tamu ya sebaya kita juga Nggi. Keren. Masih Gen Z. Nah, biasanya kita kan tamu-tamu undangan kita adalah nabi-nabinya Gen Z. Tapi hari ini adalah musuh Gen Z. Oke, selamat datang buat Muhammad Dipa aka Dipa Lelu. Thank you teman-teman semuanya. Thank you. I'm the first child in my family, and it's hard to be a first child, especially if your brother is more handsome. There's always a comparison between us. I mean, my brother looks like an Arab, literally pointy nose, have beard. I mean, look at me. I mean, until Oza Rangkuti last night just told me that I look like Kunto Aji with a mental health issue. I mean. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Dia gini-gini aja lah. Anggi sehat Nggi? Cacat. Template. Udah ratusan kali. Yang keberapa kali itu? 72. Oke, kenapa Dipa Lelu Bang? Tiba-tiba nickname lo? Itu sebenarnya dari SMP. Oh. Dipa Lelu itu dari SMP. Jadi sebenarnya tuh alay banget sih. Kenapa tuh? Di zaman SMP kan, zamannya alay apa segala macam. Facebook pasti diawalin. Iya betul. Betul, Facebook, Twitter ya. Twitter juga. Oh, dulu nama gue paling alay adalah karena gue fans AC Milan. Oke, jadi zaman dulu nama gue Kevin Prince Diva. Oh. Iya. Alay banget. Untung nggak Dipa Injagi ya. Filippo Dipa Inzaghi. Jadi dulu zamannya alay. Terus kayaknya yang paling catchy waktu itu sebenarnya Dipa Lalu awalnya. Maksudnya di kepala lu kan. Oke, kan. iya. Terus tapi kayaknya Lalu tuh kalau di Lombok kan apa ya? Suku apa Oh, lalu ya sebutan untuk orang ya. Iyalah yang kayak gitu-gitu. Lalu, Jadi lalu takutnya menyinggung itu. Oh, benar. Habis itu diganti ke Lelu, maksudnya kan lebih ke Jakarta kan. Iya, Sebagai orang Jakarta dia Betawi banget ya. Tahu ya kenal Dipa Lelu lah. banget. Oh. Dipa Lelu. Jadilah itu. Gak pernah ganti dari SMP. Dari anjay. Emang nickname Setia dari Gak namanya pernah ya. ganti. Instagram itu gak pernah ganti dari SMP. Gila nih cewek-cewek nih, ini salah satu tipe cowok yang setia. Nama aja nggak diganti-ganti. Nih, apalagi pasangan ya. Apalagi pasangan ya. Satu kesalahan kalian dibesar-besarkan. Nah, berarti katanya lu lulusan Mesir, Bang, bener? Bener. S1 apa S2 tuh? maksudnya? S1 Kan dia bikin martabak. Enggak. Jadi bikin martabak Mesir, memang martabak Mesir. Ada juga sih yang jualan di sana. Ada kan? Tapi martabak Indo. Tapi lu berapa lama? Berapa lama di Mesir? Berapa lama?
Dari 2020 baru lulus 2025. Oh gitu. Tapi dia kan nggak mau dibahas tentang agama dan sebagainya. Jangan. Kalau kita panggil Ustadz boleh nggak? Ustadz Mentang-mentang- Dipa. Ustadz kan artinya guru kan. Iya, Ustadz artinya guru. Orang-orang kan nggak ngerti itu sebenarnya. Iya, Kan. Ustadz iya. tuh seakan-akan tentang agama. Di sini tuh kayak Ustadz banget gitu. Iya, padahal Ustadz kan artinya guru kan. Iya, bukan cuma itu doang. Maksudnya di sini kayak Ustadz, misalnya tongkrongan nih. Kan yang Ustadz gua doang ya. Di Mesir satu tongkrongan ya Ustadz semua. Itu makanya. Gak ada yang spesial. Iyalah, temen-temen gue juga dipanggil Ustadz juga. Ustadz tuh di sana panggilan yang kayak Bang gitu. Di Mesir gitu bang? Iya. Jadi nggak ada abangku nggak ada. Ustadku. Serius? Jadi ke- Di pesantren juga gitu Pak. Tapi bener kan? Iya, Ustazi. Mesti gitu. Ya Ustadku. Ustazi kan Ustadku. aja. Oh, baru tahu. Seakan-akan tuh di sini tuh kalau bahasa Arab itu kayak udah Agama banget. Model Al-Quran banget. Iya, Oh. bahasa Arab ya bahasa Arab aja udah. Kalau di Mesir nama panggilan. Bukan panggilan ya, kan kayak Kayak abangku. bro. Oh, Pastinya abangku. sapaan. Saya kan Iya, iya, Ustazi. iya. Sama itu Ustadku kan kalau ditranslate. Oh, Ustazi. Sama. Jadi Ustadz Dipa apa? langsung nembak tuh. Oke, 5 tahun lo di Mesir itu pure kuliah tuh. Ya lah, belajar lah, sekolah sama sibuk-sibuk. Ya kadang-kadang konten, kadang-kadang organisasi, kadang-kadang. Terus kalau stand up-nya ketemu di mana? Stand up itu sebenarnya pertama kali gue stand up itu tuh SMP. Di Depok. Di Depok, iya. Tapi ya masih 50% nyolong materi orang. Biasalah baru awal-awal kan masih bocah nggak ngerti gimana. Stand up. Abis itu mau masuk stand up Indo Depok. Nggak boleh. Karena sama masih- orang tua karena dibilang masih kecil lah, takutnya iya, benar, bergaulnya benar. sama orang-orang yang jauh banget umurnya kan gitu. Nah, abis itu Emang stand up seburuk itu? apa? Emang stand up seburuk itu? Mungkin dulu iya kali ya, dulu. Nggak tahu. Dulu iya kali Balik ya. ke pribadi masing-masing. Balik ke Enggak lah, enggak Tapi lah. anak gue banyak kok. Enggak lah, kembali ke orangnya lah. Balik ke orangnya enggak. Oh, dari SMP tuh lo, udah Dari stand up. SMP abis itu SMA nggak stand up lagi, nggak pernah karena nggak boleh masuk komunitas. Pas ke Mesir baru setahun tiba-tiba dikabarin ada stand up Indo Kairo nih. Oh, gabung di situ. Mesir. Nyobain lah open mic gitu. Open mic sekali tiba-tiba langsung di tarik komunitas. Itu bahasa apa? Martabak? Enggak, harus bahasa martabak. Fun fact, yang pendirinya, foundernya jualan martabak di Mesir. Oh iya. Keliling. Tapi ini Pak, serius Pak. Keliling. Aku tuh kan suka nonton ini ya kan kayak aku tuh suka baca komen. Nah, tapi di komen-komen TikTok tuh kan kadang ada yang biru kan. Iya. Betul. Ya kan? Iya. Nah, itu kadang ku klik. Emang banyak nggak mahasiswa Indonesia yang jualan ayam penyet? Banyak banget tau sih. Di Mesir? Iya. Oh iya. Wah banyak banget. Wah banyak banget. Jadi entrepreneur di situ. Wah kacau, banyak gila. Itu beneran di belakang kampus. Itu tuh pemukiman Indo. Oh, Kayak memang itu ada isi Indo kompleknya ya. Memang kita kayaknya terlalu banyak yang jualan itu karena kita emang udah overpopulasi mungkin ya. Di sana. Orang Indo tuh sekarang kalau nggak salah di angka 20.000 kalau gua nggak salah ya. Di sana. Di Mesir tuh. Iya, 16.000-nya mungkin tuh mahasiswa dan itu satu sektor. Anjay. Jadi itu bener-bener rame banget. Wah, Itu nggak ada niat ngeinvasi Mesir gitu. Kayak ikan kadang- sapu-sapu. Makanya sama kayak ikan sapu-sapu. kadang tuh gue mikir gue ngeliat di belakang kali, Pak. terlalu banyak kan orang-orang Iya, yang ini. iya. Gue ke belakang tuh dan rata-rata jualan semua. Iya kan? Jadi datang soto, geprek, bakso, lewat dikit nasi goreng, sama martabak. Masalah gini, Pak. Kok bisa mereka pede buka jualan sedangkan gini, itu masyarakat Indonesia. Iya. Mereka jual di Mesir. Iya. Kok bisa pede mereka jualan itu kan? Berarti kan karena populasinya gede kan. Iya. Iya, ada marketnya supply demand-nya ada. emang Ada. Demand-nya iya, tinggi berarti. Iya, makanya. Tapi kadang gue mikir ini Baru kita tahu sebenarnya gua, unik juga ya. jatuhnya ngejajah nggak sih? Invasi. Kok lebih banyak ya? Ada yang lucu. Tapi jujur nih katanya kan. Dia kuliah di ini Bang, di Madinah. Oh iya. Jadi dia tiap pulang kampung, itu kopernya penuhnya. Itu isinya teh tarik. Oh iya. Gitu-gitu, Pak. Untuk jualan ya, bukan untuk Minuman konsumsi Indonesia, pribadi iya. ya. Iya. Jadi dia tuh datang ke sana kalau mau kuliah, ya bener-bener kayak ngechat kawannya ada yang pesen ini. Iya, banyak jastip kayak gitu kan jadinya kan. Iya. banyak. Tapi balik lagi nih bro, menariknya orang-orang kan sekarang nih ikut stand up karena mungkin ngelihat ada potensi dan kesempatan karir tuh di Iya, situ. iya, Tapi lu pasti. masih semuda itu, masih sekecil itu SMP udah
mau ikut stand up. Padahal kan stand up tuh butuh kepercayaan diri. Iya. Nah, bocah SMP udah mikirin stand up tuh gimana, Bro? Apa motivasi lo? Atau nyari hepannya doang? Iya, waktu lu SMP kan belum lahir tuh ya. Belum, Bang. Kayak Indra Jegel gitu-gitu kan belum lah. Kalau Belum, sekarang kan belum. industri stand up udah Iya. gila, udah belum naik, populer tapi lah. mereka udah ada. Heeh. Udah ada. Itu Suci 3. Suci 3 gue pertama kali nonton Suci tuh. 3. Suci 3. Suci 3. Iya, zaman-zamannya almarhum Mbak Babe. Beca Bita, Iya, Bang iya, Babe. Viko, gitu-gitu Bang Terus Viko. motivasi lo apa tuh lo? Bisa Sebenarnya yang ngenalin stand up ke gua pertama kali itu bapak gua. bapak lo malah. Iya, jadi itu lagi nonton OVJ malam-malam terus dibilang jangan tidur dulu nanti jam 10 ada stand up nih, Metro kan. Oh, Metro Suci benar, ya. Suci. benar. Enggak, bukan stand up Metro Metro. sendiri lagi ya. Iya, ngomongin Metro. Dulu street comedy. Street comedy. Ditontonin apa segala macam terus ngeliat ih apaan nih kok ngomong sendiri bisa lucu. Nih orang oke, ngapain kalau iya. OVJ kan jatuh-jatuh, Iya. yang kan mata-matain gabus gitu. Kirain komedi tuh kayak gitu ternyata ih kayaknya cocok nih mau nyobain. Jadi lebih keren. Iya mau nyobain yang kayak gini nih gitu. Akhirnya cobain setelah ngulik-ngulik kan katanya juga stand up buat mendamaikan Setuju. apa namanya kondisi Diri sendiri, berdamai diri dengan sendiri, diri berdamai dengan diri sendiri. ya. Karena emang posisi waktu SD tuh dibully, SMP dibully gitu. Maksudnya yang tidak pernah kan ini ya mata gua kan beler ya. Jadi apa namanya sering lah dikata-katain beler gitu, kurus apa, lu make ya gitu. Kayak, Tapi emang Iya wow. sih, tapi ciri-cirinya kayaknya iya sih. framing. Kayaknya Enggak jujur. Ini saya hiperaktif dikira sabu, kalau nyantai dikira ganja. tinggal gini-gini aja dia. Iya. Kita kenal kok sama orang BNN. Kok langsung digituin. Oke. Akhirnya udahlah karena dibully apa segala macem kan salah satu cara survive di dunia sekolah dari bullying kan menjadi lucu ya. Iya, menjadi Benar, lucu pada benar. akhirnya. Tapi nggak mau jadi lucu sebenarnya, cuman pengen berdamai aja. Terus nyobalah stand up. Akhirnya ya udah tiba-tiba bikin acara sama guru, cobalah kamu stand up gitu. Akhirnya udahlah nyoba nulis, nyoba apa. Lumayan, oke gitu. Walaupun setengahnya tadi nyolong materi ya, jangan contoh ya teman-teman ya. Terus kuliah diperdalam lagi tuh pada saat di Mesir. Kuliah masuk lagi terus biar udah di situ niat dan ada senior yang ngajarin juga kan, abang-abangan di sana gitu. Berarti ekosistemnya hidup dong, Bro, di Mesir, Bro. Hidup sih, bahkan sekarang kayaknya jauh lebih hidup kayaknya. Semenjak apa namanya stand up lagi naik-naiknya juga sekarang itu jadi Makin hidup. sana hidup banget sih. Boleh nggak? Kalau tapi gue mau nanya, lu pernah stand up pakai bahasa Mesir nggak? Gak iya. pernah. Nggak pernah. Gak pernah. Pengen nyoba tapi waktu itu karena molor-molor terus kayak nyoba nggak jadi akhirnya belum pernah. Gue penasaran punchline Mesir gitu. Pakai bahasa Inggris gua biasanya. Oh, kalau sama orang Mesirnya. Ya, mau kalau ngambil dulu. sudut pandang gini, Pak. Kalau di Indonesia itu kan sosialnya kan kayak ngejudge pemerintah. Oh, benar. Genji gitu Oke. banget kan. Iya. Kalau Mesir tuh objeknya Wah, itu apa? strict banget. Strict banget. Oke, Lu di Mesir nggak boleh ngomongin politik, lu nggak boleh ngomong kasar, lu nggak boleh rasis, lu nggak boleh ngomongin agama, pokoknya sara segala macam tuh nggak boleh. Jadi kita mikir, saya ngomongin apa ya di sini? Iya, terus Bener-bener. apa dibahas Jadi lebih keresahan? sulit kan, atau observasi kan? Akhirnya ngelihat orang-orang itu rata-rata orang sana tuh jatuhnya kayak anekdot. Kayak cerita lucu mereka, cerita lucu. Toilet jokes. Kayak keseharian mereka, ada cerita apa di kehidupan mereka. Jadi kayak base-nya storytelling, tapi kadang-kadang storytelling yang kayak mungkin kodian ya kira. Oh ya, oke. Kayak gitu. Tapi hidup sih yang jago-jago mah ada Banyak. juga, tapi yang baru-baru tuh Masih main rata-rata gitu. main kayak gitu, bukan yang emang nulis keresahan terus kayak apa tuh enggak kurang. Jadi itu yang bikin abang datang ke Indonesia jadi liar gitu ngomongnya. Masa kayak gitu? Gak ada. Mengkritik genji-genji. Lepas dari penjara gitu. Mengkritik pemerintah. Katanya nggak suka sama Pak Gibran. Gak ada saya ngomong gitu. Anda ini tolong. Saya baru datang di sini nih, baru landing nih. Jangan langsung dipindahin ke luar negeri lagi dong. Ya, berarti selesai di Mesir, balik ke Indo langsung tuh ya stand up fokus tuh. Stand up sama Ngonten. masih ngonten lagi lah. Gitu. Tapi konten itu fokusnya selama di Mesir atau di Indonesia? Di Mesir sih kayaknya baru awal mulai fokus konten tuh dari 2022. Konten di Berarti Mesir. bukan angkatan COVID ya? Bukan. After COVID Bukan, malah. iya. Cuman COVID sempat konten, tapi iseng-iseng aja, nggak diseriusin. Kan orang-orang pada konten tuh gitu, cuma nggak diseriusin lah. Nyoba aja Gitu ya? Nyoba aja. Pas COVID beres baru, Berarti Cobalah, gitu. berarti 2020 dan 2021 fokus kuliah banget tuh ya. oh iya, Lulus sarjana.
Jadi content creator. Ya kayaknya jual agama nggak menjanji. Udah selesai. Iya, bisa. Nggak usah lah, kita cari yang aman-aman aja lah, konten aja lah. Walaupun kemarin ada Ustadz Hidayat ya. Apanya? Wah, tidak berani saya kalau tidak disambung. Ya, cukup situ aja Nggi. Cukup sampai Oke, situ berarti aja. lu ngonten habis itu fokus nih sekarang full konten nih. Fokus full konten dan ya kadang masih open mic gitu-gitu aja sih. Masih sering open mic? Ya lah, baru 2 kali sebulan. Oh. Ini udah sombong duluan nih, Bukan udah sombong, jumawa Pak. duluan. Bukan sombong, Pak. Gak pernah. Udah open cacat mic. merantau. Cari yang jelas ada duitnya, Pak. Jujur nggak, Pak? Langsung ngasih pembelaan kayak gitu. Langsung ngasih pembelaan Nggak gitu. pernah open mic lagi dia. Tadi mau gua berat-beratin lagi kayak langsung ngasih pembelaan dia langsung motong. Cacat ini langsung kayak oke. Oke, siap. Pak, sekarang tujuan kita nyari apa, Pak? Duit kan, Pak? Betul. Angka aja kita sekarang. Angka aja, bro. Angka aja sekarang. Kan nemu angkanya gas. Bro, idola Anda kan Mister Angka kan, bro. Dia Oke. ngefans banget, bro. Iya, iya, gue Sama green Wancoy, gang, bro. gue green gang gue. Green Gang juga. Lo green gang juga? Green Gang juga. Oh, sama ya. Green Gang Berarti juga. root kita sama. Nah, terus jujur di konten lu itu cukup sering masuk ke FYP gua. Alhamdulillah, thank you. Instagram. Alhamdulillah. TikTok lu main juga kan? TikTok main. Mirroring kan sering kan? Mirroring aja. itu, TikTok emang mirroring ya, aja. TikTok juga beberapa kali gitu. Kenapa lu memilih jalur mengkritik pemerintah? Dip, gue kepo aja sih, Dip. Kan ada jalur lain gitu. Lu lu besar dan tumbuh di ekosistem anekdot. Iya. Cerita lucu. Iya. Kenapa lu tiba-tiba ke Indo nyerangnya Itu Wapres? sama dibungkam. Kalau dibungkam. Jadi liar ya? Nggak, jadi sebenarnya kan konten pertama kali naik kan bukan konten yang kritik pemerintah. Pertama kali mau utang. Oh. Pertama kali kan utang. Iya, iya, iya. Utang. Iya, pertama kali rame tuh bahas utang. Justru orang tuh lebih ramenya gua ngebahas utang. Yang bahas pemerintah tuh sebenarnya dikit. Oh, berarti topik apa yang lagi naik itu yang kau bahas? Iya, justru tuh topik pemerintah tuh sangat minim Engagementnya? di konten gua. Oh. Iya, bukan ada yang gede, tapi maksudnya tidak mengharapkan engagement dari konten yang memang mengkritik Kritik pemerintah pemerintah. gitu. Iya, Ketika lagi ada, jadi emang udahlah yang kayak ngomongin pemerintah memang suara apa namanya suara hati aja lah gitu. Emang lagi ini kenapa gini sih? Terus dapet nih punchline atau apa? Udah lempar. Tapi nggak yang kayak, wih pemerintah lagi apa-apa, ada demo nih. Kadang juga gue gak peduli. Tapi kalau benci sama Genji yang mental health-nya terganggu tuh beneran? Kalau Genzi kayaknya agak lumayan kesel juga sih sebenarnya kalau. Padahal lu kan Gen Z juga, Bang. Iya, Ya kan? Iya, Lu Gen kan Z Gen- juga. iya benar, hitungan Gen Z 2000 juga, Gen iya, Z. Kelahiran 2000. Nggak, tapi Pak, aku baru baca kan kemarin aku nanya sama kamu kan. Iya. Toleransi di Indonesia itu paling bagus di usia Genji kan. Ya benar, kelompok generasi Gen Z. Ternyata Gen Z itu juga nggak ini Pak, populasinya itu lebih suka lihat teman bahagia daripada teman sedih. Oke. Jadi kalau ada teman sedih kayak apa sih ini gitu malah. Tapi gue iya lagi. Iya kan? Iya. Saya kayak sedih tuh ngapain gitu. Terus Kalau ya, ada- ya boleh sedih boleh gitu. Maksudnya minimal produktif kayak Gitaf ya. Jadi sedihnya jadi Nyanyi ya. jadi karya Nyanyi. juga gitu. Jadi karya nangis doang kerja kagak tuh duit dari mana ya kan. Iya, iya. Cuman ya emang iya sih kita emang lebih happy ngeliat orang Bahagia kan? bahagia iya gitu. Tapi penikmat konten lu paling banyak lu pernah ngeliat belum? Kelompok Pernah. Kayaknya tuh range-nya dari umur 18 sampai umur 30-an masih kena sih. Oh iya Gen Z, Gen Karena, Z Gen Z juga. juga. karena Iya. komentar dia Pak, dia kan nyerang kan ibaratnya kan. Tapi isi komentarnya itu nggak nyerang dia malah setuju. Oh. Iya, rata-rata kayak gitu. Rata-rata. Terakhir lu bahas apa berarti nih? Lagi rame apa nih? Kan lu update banget pasti kan dengan gaya konten kayak gitu. Dukun. Dukun. Oh. Dukun. Kita lagi main di gaib nih. Lagi main di gaib. ya. Logika mistika. Iya, kita lagi main Tapi di lu percaya gaib. hantu nggak? Apa? Percaya hantu nggak? Gue nggak percaya lagi. Alasannya? Dulu gue takut banget ya sama hantu. Nah. Terus semenjak banyak kejadian di hidup ini, sepertinya lebih serem manusia daripada makhluk astral tuh. Lebih serem Trump gitu. Teram ya. Iya, lebih serem Trump Lebih serem daripada kayak hantu. gitu-gitu tuh, Iya kan? begal itu kan lebih real ya. Jadi Iya. jadi semenjak tahu kayak gitu sempat dibegal juga. Jadi kayaknya hantu nggak real deh gitu, bukan masalah real gitu. Kalau emang dia bisa geser benda kayak ya udah Ya gitu. udah. Tapi angle-nya apanya lu bahas, Bang? Gua ngebahas orang-orang yang terlalu percaya akhirnya ngerugiin orang lain gitu. Contoh kayak ngegandain duit Oke. Oh. gitu. Itu kan banyak tuh orang-orang yang kayak orang tua. Nah, Dimas rata-rata Kanjeng ya.
Iya, dulu kan kalau dulu Dimas sempat Kanjeng. rame Dimas Kanjeng. Oh, iya, iya. Nah, si Gen Z ini yang mungkin mendukung gua, itu rata-rata Gen Z yang orang tuanya percaya menggandakan uang. Korban Benar, ya, orang benar. tuanya. Iya, yang kayak gitu-gitu. Ya Oke, gua oke. tuh ya kayaknya orang yang ngegandain duit mukanya muka-muka miskin deh. Jadi kok Jujur Pak, kok percaya ya sama orang-orang aku ini? kan merantau kan. Iya. Aku merantau. Nih jujur nih, mohon maaf banget ini ya untuk bude-budeku nih, mohon maaf kali ini ya. Karena aku merantau nih dari Binjai ke Jakarta. Oke. Di sini nggak punya siapa-siapa. Waktu aku mau pergi, tiba-tiba kayak disalamin gitu. Ini yang untuk jaga-jaga di sana. Woi, amplop tuh. Nah, Oh, Jimat, Pak. jimat. nah. Kataku untuk apa ada polisi ya kalau untuk jaga-jaga kan. Mending aku beli paket. Kalau ada apa-apa tinggal nelpon 911. Ini fungsinya apa jaga-jaganya? Ini kalau ada begal pun aku lempar nggak mati begal. Nggak mati. Pak. Iya, iya. Tapi resah Pak sama yang gitu-gitu Pak. Iya, iya benar. Emang yang ketipu-ketipu gitu sih, jimat lah, terus masih percaya santet, terus kayak pengobatan kan ada ya orang waktu dulu gue tuh punya kenalan dia tuh sakit parah. Memang secara ekonomi dia menengah ke bawah lah ya, bukan yang berprivilege bisa berobat langsung ke Singapura kemana awas segala macem gitu. Cuman akhirnya kasihannya orang ini nyari alternatif, jadinya manggil orang pinter kan dibilangnya gitu. Padahal kan pengobatannya goblok ya. Tapi dia berobatnya tuh yang kayak diminumin air inilah apa. Kan kalau kondisinya lebih parah kasihan gitu. Ya. Duit keluar juga buat dukunnya gitu. Wah, Itu salah satu. sempet Kaki gue diamputasi gara-gara dukun. sumpah. Iya. Sumpah itu. Iya. Percaya berobat kampung. Wow. Sebenarnya masih bisa. Iya, sebenarnya bisa ketolong. Masih bisa. Berarti awalnya apa? Kecelakaan. Iya. Terus infeksi. Tapi patah. Patah. Tapi patahnya itu waktu di ronsen itu nggak patah yang parah. Oh. Patah yang parah kan misalnya kayak gini nih tulangnya. Ya. Nah, itu kan bisa lari gini. Iya, bisa Nah, ini. Ini tuh cuman retak doang. Oh, retak Oke. doang. Cuman ada serpian yang hilang, tapi harusnya itu bisa di femur atau apa gitu kayak dikasih Iya. apa ya kayak di adalah ininya. Terus infeksi pokoknya. Iya gara-gara berobat kampung. Yang percaya dengan doa-doa itu. Wow. Nah itu nih real nih kan tuh. Musrik lo. Iya. Masa langsung diazabnya itu. Azabnya. Enggak, tapi maksud gua dalam kondisi tertentu kan mungkin lu nya juga nggak punya pilihan kan, Gi, Iya pada sih. akhirnya. Iya sih, Terus pasti kayak Nah, gitu. tapi Pak, mistis tuh terkadang karena tekanan orang-orang sekitar. tekan orang sekitar sama kondisi sosial ekonomi juga nggak sih, Gi? Maksudnya gua Itu nggak juga. punya duit nih kan. Itu juga, Ya iya, kan, Bos? iya. Nggak punya duit nggak bisa ke rumah sakit. Iya. Tapi Terus Pak, kedukun. secara perhitungan Pak, uangnya sama. Uangnya Iya, sama. bener. Bahkan lebih mahal. Bahkan lebih mahal gitu, bahkan lebih mahal. Lebih Nah, kayaknya Gen Z sekarang tuh lebih melek yang kayak gitu Iya, iya, gitu. iya. Nah, gua kesel orang-orang yang misalnya Gen Z akhirnya kebagi dua sih di gua. Ada yang kesel sama gua, ada yang Enggak, mungkin iya, iya. enggak gitu. Yang enggak tuh yang sejalan sama gua lah gitu. Ini bener sih kalau dipikir-pikir, makanya programnya Pak Prabowo yang cek kesehatan gratis tuh kayaknya tuh Setuju. mau ngelawan Setuju. dukun-dukun itu dan gitu. Benar. Makanya Emang orang ada cek pengobatan gratis? Iya, Ada banyak. nggak tahu deh. Psikiater bisa. Bisa dong cek kesehatan gratis, mental, fisik. Nah, gitu. itu dah, bener dah. Kalau dulu seandainya tuh Pak Prabowo udah jadi presiden tuh, Gi, cek kesehatan gratis lu nggak kayak gitu kayaknya deh. Iya sih. Tapi makanya aku setuju. Orang pintar sesungguhnya adalah yang nyiptain BPJS bener udah selesai. Kayaknya emang semua science based aja sih kalau Iya. gua nggak percaya yang kayak gitu-gitulah. kayak malas gua. Apalagi orang-orang kayak halu apa segala macem yang. Tapi Jadi orang lu the disuruh- next ini nih, the next pesulap merah, Gi. Iya. Wah, jangan. Nilai kan baru membongkar yang kesehatan nih, dukun-dukunnya gitu. Ntar lu ngebongkarnya tuh yang silat-silat itu, Bos. Wow, Ya. berani itu kayaknya tuh. Iya, Pak. Real tuh, Bro. Tapi itu lucu sih. Ini lucu kan? Itu lucu banget sih itu hiburan. Sama gua. ini perang adu ilmu hitam itu, Gi. Wah, itu Wah, sekarang di TikTok ada. Iya, iya Oh, itu. TikTok. Live ya? Begini-begini doang ya. Begini-begini doang. Ngapain begini-begini doang online? Tapi gua kesel nggak dengan hal kayak gitu? Apa? Kesel nggak dengan hal itu? Begini ya. Lucu, Bro. Gue tuh kesel. Hah. Tapi kalau gua menghilangkan itu semua, hiburan gua nggak ada lagi. Iya. Ya kan? Iya, benar, Cuma benar, itu benar. hiburan. Gila, Bro. Berarti sisi bijakmu adalah daripada aku marah, mending udahlah jadi hiburan gua gitu. Iya, hiburan aja jadi gitu. Gua nggak percaya udah. Gua nggak mau ngeberantas. Gua cuma ngomong gua nggak percaya. Yang mau percaya
silakan. Iya, Kalau gue iya. sih enggak gitu. Cuma kalau nonton mereka begini-begini doang, jadi lucu banget ya Allah. Kayak mereka umur 30 ke atas loh itu. Iya. Kayak ya nggak sih? Kayak gue terakhir kayak gitu SD deh. Iya kan, yang main sama teman-teman depan rumah gitu. Mereka 40 tahun ke atas loh. Mereka tuh anak 2. Iya, Kayak iya. kasihan ngeliatnya. Tapi di sisi lainnya gue ngeliat itu tuh sebagai local wisdom juga sih bro. Itu juga Iya sih. Nggak gini, maksudnya emang local wisdom kita nggak cukup sama debus ya. Oh iya. Iya. Maksudnya yang memang kesenian. Iya, iya. Dan mereka pun juga mengakui kan, Mengakui. memang ini ada caranya, Triknya, ada tutorialnya, memang bisa dipelajari. Ini kesenian dan budaya yang bisa dipelajari gitu dan dilestarikan. Bangga lah. Gue juga ngeliat kayak gitu bangga. Cuman orang-orang ini parung diginiin. iya, maksudnya tuh emang mereka mengakui gitu Iya, loh. itu Ini trik. kan seni aja, kesenian. Berarti Gen Z tuh sekarang kayaknya majority nggak percaya mistis sih ya. Gak percaya sih kalau kata gue. Pak lebay Pak rasanya Pak. Iya. Iya. Terus apa lagi nih selain mistis? Kalau boleh tahu, yang sekarang lo lagi riding the wave isunya. Lagi riding the wave ya. Dukun tadi udah. Dukun. Oh kalau sekarang puasa, soal puasa juga lagi. Masya Allah. Lagi riding the wave itu. Kultum gitu ya? Bukan. bukan. Maksudnya Genzi puasa tuh. Oh. Gitu. Tapi merasa nggak Pak? Puasa tahun ini vibes-nya tuh kayak nggak terasa banget. Iya lagi. Karena Genji udah pada kerja. Oh iya sih bener sih. Oh iya, ada hubungannya. Gue sih gak deket rumah gue sih masih ada yang bangunin sahur ya. Iya. Masih ada yang kayak drum band yang pakai gerobak Iya. lah gitu-gitu. Cuman nggak tahu ya gue. Tapi biasa gerobak tuh rame banget Pak. Sekarang tuh cuma beberapa doang Pak. Iya kan, iya benar sih. Ini gara-gara dia nih bahas Genji bilang toleransi tertinggi. Aku bahas tentang Genji kan. Iya. Tahu nggak? Genji tuh lebih banyak yang kerja daripada atasnya Genji. Oh. Oh iya lagi. Itu real sih. Real, Pak. Itu real sih. Bahkan banyak yang nggak kerja juga Genzi juga. Maksudnya banyak yang nganggur dan susah nyari kerja kan Genzi saking banyaknya juga Genzi sih. Iya. Tapi Genji tuh rata-rata udah pada kerja Pak. Makanya udah nggak seitu. Dan ternyata FYP dan Five yang tentang Ramadan, Tahun Baru dan sebagainya. Nah itu Genji yang nyiptain rata-rata. Iya. Dan gue kaget tuh yang kayak gue kemarin buka puasa di Blok M. Gue kadang ngelihat Gen Z kan udah pada kerja ya apa Iya. segala macem. Kayak sekarang gue ngeliat kasir-kasir Indomaret, pelayan-pelayan pas lagi gue bukber kayak anjir nih seumuran gue loh. Kayak dulu tuh ngeliat mereka kan kayak mbak-mbak ya, Iya, iya. apa segala kayak ini sekarang seumuran gue loh. Iya. Ini seumuran loh. Benar. Gitu, kayak Aji gokil banget ya orang-orang gini. Maksudnya udah pada kerja gitu, pantas komplek gua sepi ya, maksudnya pantas ide gini. Cuman itu Gen Z yang FOMO di bulan Ramadan tolong. Saya kemarin bukber di Blok M. Ya, saya mesen ramen. Pesen pas buka, nanya, "Pak, mau pesen nih buat buka." "Maaf, Kak, kita waiting list 60 orang." Buset. Wih. Maksud gua mesen ini buat buka nih, bukan buat sahur nih. Itu kan Salah lu sih, Ini kerja mah dulu maksudnya, ya. ini mah mesen buka makan sahur ya. 60 orang gila rame banget sih. Lu kok nggak tahu kontenin dah. juga. Iya tuh, pengen gue bahas sih. Ya Allah, kayak beneran dah FOMO nih bener-bener sebanyak itu ternyata ya Gen Z. Tapi emang FOMO ya. Blok M sih emang gila sih di situ sih. Sentralnya Pak. Sentralnya itu Sentral anak muda banget sih ya. Anak muda. Dan gue, tapi tadi sorry kalau gue lompat topik nih. Tadi kan lu bilang Gen Z toleransi Iya, gitu tertinggi. ya. Tertinggi ya. Tapi fun fact ya, kalau gue menyelami Gen Z dan segala macem, Gen Z tuh rasis banget. Oh ya? Iya, Tapi nggak marah Pak dia. tapi nggak marah. Gen Z, Gen Alpha tuh Rasis ya. itu rasis banget. Berarti yang buat meme-nya Pak Bahlil tuh Gen Z gitu. ini jelas, Pasti ya, pasti. Jahat aja. Idenya ada terus ya. pasti jelas. Parah banget itu. Pasti kan ngatain kulit, ngatain warna kulit, ngatain suku. Itu dia pasti rame banget. Itu gak cuma di kita doang. Di luar negeri pun juga. Iya. Tapi gue harus klarifikasi konteksnya toleransi itu Gen Z tuh paling tinggi karena kebanyakan generasi zilenial itu paling nggak suka kalau ngelihat rumah ibadah itu yang digrebek. Oh, benar. Ya, Benar. Ya itu Benar. konteksnya di situ, Bro. Benar. Berlebihan. Kalau Lebih toleransi itu agama. sih, ya. Kalau Ya, mungkin toleransi kalau itu rasis ya. lu lebih bener sih. Tapi iya sih. Karena kayak Cuma benar kata Bang Anggi, rasis tapi nggak marah. Iya, rasisnya iya, nggak iya, marah. iya, Karena satu komunitas sekarang, tongkrongan sekarang, itu satu tongkrongan itu udah bisa banyak agama di dalamnya Pak. Oh iya benar lagi. Iya. Jadi itu. kalau dulu kan kita kayak maaf aja nih ya, Islam sama Islam. Iya. Terus paling kalau ada Kristennya cuma satu. Satu, gitu. Nanti iya. kalau pun Kristen semua, ya paling Islamnya cuma satu itu kayak paling ini kayak ada anak orang kaya tiba-tiba sekolah di metodis aja gitu. Iya. gitu. Kayak sekarang udah lumrah sih, udah lumrah sih. Gen Z daripada dewasa semua dan
lebih nyantai aja sih. Iya. Cuman yang bingungnya kenapa Twitter masih ada energi buat marah-marah. Nah kalau itu gua nggak tahu tuh Gen Z apa tuh yang di Twitter di threads. Kayaknya enggak deh, Pak. Soalnya Gen Z tuh udah bukan Twitter tuh udah bukan Gen Z lagi. Iya sih ya, gue lihat Bener sih. sih. Kayak generasi milenial itu Iya, dah rata-rata soalnya tuh. kayak ya kita tahu ya kayak Raditya Dika. Itu kan udah mengundurkan Oh diri iya sih, semua iya dari sih benar sih. Kita kebanyakan TikTok ya, TikTok sama TikTok. IG ya. TikTok. TikTok tuh sih terutama. Terlalu random lagi TikTok tuh bener-bener deh. Hal yang paling random tuh yang pernah lo bahas tuh apa, Bro? Paling random banget kayaknya. Buset, ada beginian ya ternyata ya gitu dari riset-riset lo tuh. Apa ya? Yang paling random. Paling random. Pernah nggak lo nemu selain dukun-dukunan tadi? Selain dukun-dukunan tadi, paling random. Wah, kalau itu dong kayak gini mentok banget gue nih. Yang paling random. Yang kepikiran aja. Yang kira-kira kayak anjing ini ngapain sih Gen Z kayak gini gitu. Ada nggak lo? Oh, yang gue bahas atau yang Yang lo bahas, yang lo bahas. Aduh, yang gue bahas nggak? gak ada lagi. Kalau yang gue bahas tuh kadang gue masih yang biasa-biasa aja sih. Gak terlalu yang aneh-aneh banget. Atau nggak yang pernah lo lihat gitu? Wah, kalau yang pernah gue lihat banyak banget secara jokes ya. Gen Z tuh bisa ketawa sama konten-konten yang aneh-aneh banget. Iya, iya. Iya. Yang kayak bener-bener gak ada konteksnya. Gak ada konteksnya. Random banget ya? Iya, kayak cuman suara klakson ketawa. Bener sih, emang iya. Gua nggak- Tapi memang bener, Pak. Gue nggak tahu sih TikTok itu seaneh. Tapi memang itu editing sekarang tuh nggak sesusah dulu. Sekarang tuh gimana storytellingnya Iya. sama editingnya itu sesantai itu. Kalau dulu kan dikit-dikit harus ada sound effect, ada ini kan. Iya, kalau Malah sekarang tuh ribet yang kayak sekarang. asal syuting doang udah. Yang penting cara ngomong kita aja nadanya. Makanya Gen Z tuh anjir. Bingung formula Gen Z. Oh, itu paling apa. aneh. Jangan cukup annoying itu. Terlalu banyak ngomong izin. Oh, bener sih. Ini sahabat dekatnya Big Mo. Bener sih. Izin gitu-gitu ya. Itu sebenarnya oke. Itu genius. Gua ngomong Big Mo adalah genius. Buat orang-orang yang membenci Big Mo, saya tidak membenci Big Mo Aku sama setuju. sekali. Buat gue Big Mo adalah dia jenius aja. Benar. Buat dia jenius, genuine juga. Izin itu kan dia translate dari respectfully kan sebenarnya Iya. dari yang bahasa Inggrisnya, dan secara keluarga dia mungkin bapaknya kan dulu pejabat juga lah apa segala macam. Izin kan erat sama budaya orang-orang yang di apa Birokrat, birokrat ya. ya, izin bapak izin apa Feodal banget lah. iya kayak gitu-gitu. Nah, dipakai sama Big Mo, izin-izin itu akhirnya menjadi viral, itu genius. Cuman kalau overuse itu kadang Iya, sangat-sangat sih. annoying. Makanya kemarin kan gue bilang kan prediksi gue nanti lebaran iya. dia bakal banyak tuh yang ngomong minal izin walfa izin nanti banyak itu. Gue tuh rame banget di TikTok, gila sih itu. Itu konten gue paling cepet rame itu. Oh iya. Itu gue asal bener tuh sekarang TikTok asal tag aja kan. Iya, asal Udah tag. deh, itu cuman tag gak sampai sehari 10 juta. Buset. Wih. Lu nggak tahu udah asal. Emang lagi rame banget berarti ya. Iya. Udah bisa nih ngegantiin posisi Ferry Irwandi nih, Pak. Mau masa gue jadi Masa Ferry langsung Irwandi. tiba-tiba langsung ganti. Malaka Project call me. Kagak. Tapi dua spesial show lo terakhir tuh apa sih ininya? Confrontation tuh yang terakhir ya? Confrontation ceremony sama bahan terakhir tahun 2024. 2024 bahan terakhir. Bahan terakhir Confrontation 2025. 2025. Ada niat nih lagi. Sebenarnya ada, cuman kan masih jarang open mic ya. Jadi sungkan ya. ya sungkan apa segala macem. Pengennya open mic dulu. Kalau misalnya ngerasa, jadi sekarang sebenarnya open mic itu masih ngeraba. Benar. Kenapa semua stand up show gua nggak pernah ada digital downloadnya? Karena materinya tuh memang sangat anak-anak sana. Jadi orang itu nggak akan paham, pasti nggak akan paham. Gua ngeritik sosial di sana soalnya lah. Segmen Mesir banget. Sana banget, iya. Ada orang itulah, orang-orang yang banyak jualan tuh apa segala Itu lu macam. bahas juga tuh. Itu gua bahas itu. Jadi kalau di Indoin Rada aneh ya. kayaknya rada orang nyambung ya, Indo nggak relate. kayaknya nggak paham gitu. Jadi sekarang masih ngeraba dulu. Apa gini ya? Ngelihat yang lucu tuh apa sih, yang works tuh mana segala macam. Terus Kalau yang udah- nonton siapa berarti? kalau di sana Enggak, itu sorry, spesial show lu tuh lu di mana? Di Indo kan? enggak Di Mesir. Oh, dua-duanya di Mesir. dua-duanya itu? di Mesir. Oh, alah. Dua-duanya di Mesir. Pantes, Iya, iyalah. makanya nggak buat segmen Indo. Makanya di Indo sekarang open mic nih masih ngeraba banget nih. Kadang ini works, kadang enggak. Jadi masih nyari-nyari. Kalau udah dapet oke, dan
Misalnya kayak sampai Juli lah, Juli dia kayak oke nih bisa nih kayaknya per akhir tahun nih bikin special show baru lah tuh mikir lah gitu. Tapi gila. kepengen banget lah. Tapi ada target. Ada target. Bahas Gen Z lah bang, bagus tuh, menarik tuh di sini tuh. Iya, sebenarnya gue pasti ngebahas Gen Z apa segala macem gitu pasti. Judulnya gini, Haters Big Mo gitu. Wow, masa jatuhnya kayak jadi kayak riding the wave Big Mo banget. Enggak, kalau kayak kau berani- special show Big Mo itu. Kalau kau berani bikin itu siap support dia. Jangan gitu. Siap support dia. Oke, nah ini kan tadi lo bilang ada Gen Z yang suka sama lo, terus ada Gen Z juga yang nggak jarang yang nggak suka juga sama apa yang lo sampaikan. Iya. Kita punya segmentasi terakhir nih bang di podcast ngobrol-ngobrol ini. Oke. Jadi Anggi nanti ngebacain komentar-komentar yang lucu-lucu. Oke. Di konten lo, barangkali mungkin lo luput ngelihatnya, tapi gue pengen ngelihat respon lo. Coba, Oke. Anggi, kita lihat Oke, nih. kita masuk ke segmen Oke. kata netizen. Kata Oke, netizen. oke. Nah, apa Yang kata pertama. netizen terhadap Dipa Barus? Masa di Palu harus. Dukun itu kan terkenal bisa ngeramal kan. Ah. Dukun tuh bisa melihat masa depan. Oke. Kita bahkan kayak orang masih jauh nih, oh ini sakit ini nih gitu. Mm-mm. Menurutmu, dukun bisa kaya nggak dari Bitcoin? Bener kan, trading kan meramal kan? Iya, Nah, kan coba. itu Meramal ya, meramal. kan, Oh, ini bisa naik nih, bui, buy, sell. Meramal. Sebenarnya sih bisa ya. Bisa. Tapi minimal beli kelasnya Timothy Ronaldo. Jadi, kalau dia ngeramal lo sih nggak bisa. Nggak bisa. Peramal kripto Timothy Ronaldo. Timothy Ronaldo. Jadi based on dia dulu aja. Tapi itu bener ya, kalau dukun tuh bisa ngeramal. Bisa. Kita minta aja dia ngeramal apa namanya? Iya, makanya. Trading gitu kan? Iya. Main forex nih, Om. Ini bakal posisi buy apa posisi sell nih? Iya. Gua ramal nih kayaknya buy nih atau enggak Junam nih sell. Buset, bisa kaya itu, Bro. Kalau mau ngetes ke dukun nih, Heeh. pukul aja. Kalau dia nggak bisa ngindar, nggak bisa baca masa Bisa depan. ngeramal. Bisa ngeramal. Iya, Bener, udah oke. gitu aja. Tapi aku pernah, Pak, Ah. dimarahin sama dukun. Jadi aku nemenin budeku. Coba lagi dimarahin dukun. dia. Enggak, banyak aku banget nemenin pengalamannya sama budeku. dukun. Nemenin budeku ke apa tuh namanya, ke dukun gitu kan. Untuk Iya. usaha dia Mm-mm. biar laris. Terus di situ dia pakai minyak kelapa yang panas. Terus kayak dicelupkan tangan, terus kita ditaruh ke tangan gini ke muka gitu kan. Terus orang tuh bilang kayak, nah inilah buktinya, minyak aja yang sepanas ini bisa nggak ini apa tuh namanya? Bisa nggak Bisa nggak kulit bikin kita melepuh melepuh, gini ya. ya? Ku searching. Tep. Ternyata minyak kelapa hijau mau sepanas apapun nggak bikin melepuh, Pak. Oh, emang jenius berarti ya. Emang ditipu ya semua di situ. Tapi emang iya sih. Iya kan? Tapi emang iya sih. Jadi Ada yang berarti- pernah yang praktek-praktek itu tuh Iya. emang iya. Ternyata, Punya sih jago orang banget tuh sih. suka luput dari hal itu karena asapnya Iya. apa semua kan. Ah. Pak, kita gini aja udah panas, Pak. Ah. Tapi kalau kita celupkan kayak gini, lebih melepuh kalau kena air panas daripada minyak kelapa hijau itu. Terus aku bilang kan, kayak aku nggak tahu ternyata itu ini tim dia. Aku bilang gini, kok orang percaya ya kayak gini-gini? Tapi itu timnya dia. Iya, aku nggak tahu. Soalnya aku cerita sama dia tuh kayak nyambung aja, Bang. Iya. Maksudnya kalau dia bikin jualan orang laris, kenapa dia nggak jualan? Yang kenapa nggak buat dia sendiri Iya. kan? Iya. Terus dia bilang, oh iya gini kan. Terus waktu pulang aku salam, kan nyalam kan gitu. Iya, nyalam. Nggak semua orang tuh ketika punya kemampuan, pengen untuk kemampuannya itu diri sendiri. Ada yang pengen berbakti untuk orang-orang. Woi, pembela aja boleh. Sampai ya. rumah aku sadar, iyalah bisnis kau kan ini. Emang orang itunya. Iya, Emang Oke. orang itunya. Lanjut Gi, komentar yang kedua. Yang kedua, Anda kan kita bilang lah mewakili Genji banget ya. Dan aku yakin pertanyaan ini tuh dari Genji. Oke. Katanya salah satu pintu masuk surga itu adalah rasa sabar. Ya. Dan orang yang punya kesabaran tinggi. Jadi ada komentar, apakah WNI itu masuk surga? Siapa? WNI masuk surga jalur WNI sekarang ada. Sekarang ada. Jalur surga Sekarang WNI itu ada, gimana sekarang maksudnya? ada, Sekarang ada. Gimana, Pak? Menurut Anda? Pasti bisa karena sebagai orang Islam kita harus mencintai negara kita Ah, Benar. dan dengan sabar mencintai negara ini.
itu adalah Islam yang taat. Oke. Jangan masuk. Pandai Anda. Andai-andai. Tapi sumpah ada orang bikin konten gara-gara itu kan jalur WNI masuk surga. Ada orang kemarin rame, dia foto paspor Indo kan. Hijau, paspor hijau. Iya. Paspor terkuat tapi di akhirat gitu. Gitu aja lucu banget. Paspor terkuat tapi dia Lucu banget. Anjing. Lucu banget. Oke. Gua terakhir nih. Terakhir boleh. Ya. Sebagian orang kan percaya dengan ilmu kebal. Oke. Jadi ilmu kebal tuh katanya bisa menahan serangan apapun. Yes. Dan bahkan kita bisa menang melawan apapun kalau Yes. punya ilmu kebal. Yes. Pertanyaannya, Iran melawan 10 negara apa karena Iran punya ilmu kebal maka dia menang? Jangan. Dia mah cacat doang mulutnya. Gak mikir. Ya. Kayak Jahat. tahu gak kenapa mulutnya bisa ngegas kayak gini gitu? Iya. Gak ada yang buat ngerem nih kakinya juga gak bisa buat ngerem. Oke, thank you. Bang Dipa, respect. Lebih baik pertanyaan yang tadi jangan dijawab. Jangan, iya udah. Respect aja udah. Udah, Soalnya jangan. terlalu berani kan, Ya, 1 jangan. lawan 10 kan. Jangan. Oke, thank you. Thank you banget, thank you. Udah main-main Thank you, ke thank you, podcast saudara. kita. Thank you, gue thank you Bahas banget. banyak Gen Z. Oke, dan semoga apa yang tadi dibahas bisa diterima dengan baik gitu. Kalau buruk-buruk manfaatnya nggak tahu apa. Iya, manfaat atau apa. Yang buruk-buruknya ya jangan diambil, tapi yang baik-baiknya diterima lah Iya. manfaatnya dengan baik. Oke, thank you Thank sekali you, lagi. Thank you. Mantap.